Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Mamle dari Mamle Indonesia. Ya, seperti biasa kita akan membacakan berita-berita baik dulu hari ini. Oh iya. Ya. Yang pertama, masker kain sudah dianjurkan untuk bisa dibuat di rumah masing-masing. Tergantung kain juga tergantung bahan. Jadi supaya apa? Supaya masker yang memang untuk medis itu digunakan untuk para dokter untuk menangani corona. Ya, jadi sudah ada penelitian yang mengatakan ya tidak apa-apa dipakai masker kain itu Asal dijaga kebersihannya juga. ya, efektivitasnya sampai 50 sampai 70% melindungi ya. Ya, betul. Nah, terus yang kedua, rapid test Jatim sudah dijalani Itu berita kapan itu? hari ini. Hari ini. Iya. Rapid test Jatim dijalankan di 38 kabupaten. Ya. Jadi Gubernur Kofifa sudah mendatangkan alatnya kemarin lusa, terus sudah mulai dijalankan hari ini di 38 kabupaten, dan dari rapid test itu sudah ketahuan beberapa orang yang sudah positif, terus nanti dilanjutkan dengan Tes yang swab test. Ya, swab test. Swab test nanti kalau dia sudah positif beneran itu nanti biaya perawatannya ditanggung sama Pemerintah. keluarganya. Sama pemerintah. Nah, Terus ada lagi yang berita hari lucu. ini. Iya, berita lucu. Jadi beberapa berita itu artis-artis itu sudah beli kalung penangkal virus. Ya, ada fenomena orang yang memakai kalung antivirus. Iya, antivirus. Beberapa orang termasuk artis-artis tanah air. Saya Ya, mencium kebodohan. Saya tadi tanya ke teman-teman katanya termasuk siapa, Raffi Ahmad, malah yang papan atas gitu Iya, ya. iya. Raffi Ahmad sak keluarga itu pakai itu. Ya ampun. Ini sudah ditunjukkan, sudah dijawab oleh seorang virologis yang bernama Dr. Arjen Davidson bahwa tindakan itu sepenuhnya penipuan, ya. Dari mana Anda bisa percaya pakai kalung menolak virus itu dari mana? Sama seperti Anda percaya pakai akik bisa tambah ngilang. Beneran loh. Oh iya. Kamu tahu enggak zaman yang akik? Ya lagi rame-ramenya Itu ada ya Tuhan Yesus. Akik, orang jual akik katanya, Pak ini kalau dipakai, kalau Bapak percaya, Bapak bisa enggak kelihatan. Berarti saya makainya harus merem, Pak ya? Iya. Enggak kelihatan orang tuh maksudnya aku sih enggak ketok. Orang Indonesia itu kalau sudah panik takut wis kena hoax dengan cepat. Dengan cepat ya. Apalagi kalau dibumbui Konspirasi. agama. Waduh Wis. Semua kebodohan kalau dibumbui agama, dibungkus agama, orang percaya, Pak. Ya ini buktinya kalung antivirus. Itu sepenuhnya penipuan. Kalung itu tidak akan melindungi kalian dari virus yang menyerang sistem pernapasan, ya. Sistem pernapasan itu buatan Tuhan, ya. Kalung buatan manusia, kaiso kalung mencegah virus masuk sistem pernapasan. Oke, itu berita-berita baik dan lucunya ya untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan mengundang narasumber sedang yang viral. sedang viral. Jadi ceritanya dia ini nulis di blog. Ya. Kayaknya juga blognya baru pertama kali dibuat itu ya, untuk tulisan itu. Ya. Jadi dia tidak pernah nulis blog, tahu-tahu dia nulis blog, dan tulisan yang pertama ya tulisan itu yang viral itu. Ya. Viralnya sampai kemana-mana, terutama viral di kalangan Katolik ya. Ya. Minta maaf Anda yang beragama lain. Ini viral di kalangan Katolik Surabaya. Yo gak viral iki jeneng. Viral itu maksudnya sak Dunia. Afrika, benua Australia iki berarti iki viral. Viral. Kecil ya.
maksudnya se-Surabaya beberapa aktivis-aktivis itu tersebar lah, tulisan ini tersebar. Ya. Nah, Langsung tulisannya saja. apa? Langsung kita Siapa tanyakan orangnya kita saja, kita panggil. Marco. Yuk, besok. Oh, boleh. Salam corona. Salam. Ya, selamat datang Marco. Marco, dia pakai baju biru putih kayak spidol ini. 7.000. Ya, selamat datang Marco di OMK Surabaya. Marco ini saya kenalnya dari Pastoral Kaderisasi, betul Marco? Betul. Ya, betul. Mantap. Nah, sekarang silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Felix Marco Gotama. Panggil aja Felix atau Marco, tapi tergantung tempat biasanya memanggilnya. Nah, saya itu mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Semester 5. Jurusannya itu yang suka dikira cenayang. Cenayang, apa cenayang? Dukun, Ramal. ramal, psikologi. Jadi menceng jauh. Malah aku tahu dari kamu. Saya itu enggak pernah berpikiran negatif soal psikologi loh. Malah kamu yang mesti tahu kalau psikologi itu kayak cenayang. Banyak Mas yang bilang, anak-anak psikologi itu yang itu ya, yang bisa ramal orang. Tahu kepribadian, tahu masa depan, karir kayak gitu-gitu Mas. Itu mau zodiak itu. Tolong OMK yang masih percaya zodiak tolong ya, enggak usah nonton di sini, enggak usah. Nah, terus Belum. iya, coba ceritakan belum. itu apa Psikologi. Nah, terus kebetulan saya juga kalau pengalaman organisasi, saya dulu di Pramuka, keuskupan juga. Oh iya. Ya, namanya namanya di Pramuka kan? TKPP ada dong. Saya juga baru tahu. Ada dua hal yang saya baru tahu. Ya, di tingkat keuskupan maupun nanti nasionalnya itu juga ada, namanya TKPP, Tim Kerja Penegak Pandega Keuskupan Surabaya. Nah itu lingkupnya ya dari SMA sekelas 1 sampai kelas 3 bahkan sampai kuliah. Itu baru tahun berapa berdiri? Nah kalau yang di TKPP dulu SMA aku enggak ada Pramuka. Nah itu juga baru diritis akhir-akhir ini Mas. Oh ya toh mesti. Masih baru. Jadi kenapa enggak saya dari dulu ada? Nah, itu Kata melok ta Mas? Iya. Oh. Siaga. Terus terus pastoral kaderisasi juga angkatan pertama. Terus sebelumnya juga pernah jadi bisa dibilang relawan, tapi juga nggak relawan karena tugasnya cuman jaga Mas, jadi satpam. Enggak jadi satpam, kayak satuan tugas Pramuka Peduli. Nah itu ya apain tugasnya ya cuman jaga kayak mengamankan situasi mudik. Oh nanti itu kita bahas nanti. Oke. Tapi langsung ke yang ini. Tulisan. Itu tulisan apa? Nah tulisannya itu sebenarnya curhatan Mas. Curhatan kan setelah jadi relawan kemarin waktu ngirim paketan itu disuruh bikin jurnal. Anda jadi relawan? Iya, saya jadi relawan. Terus bertugas ngirim paket sembako ke rumah Anda? Enggak. ke rumah saya. Enggak, keliling Mas. Keliling di sekitar sini. Iya. Kebetulan saya dapatnya itu ya lumayan agak jauh, Medokan Ayu sama Tenggiri. Oh. Nah, sampai jauh. Iya. Jauh. Sekeliling sini sama nyempil sana. Kebetulan nggak tahu kenapa dapetnya ke sana. Nah, kalau yang pertama itu ya asal ngetik aja, pokoknya ngetik cerita apa yang aku alami. Kamu cerita yang ngirim ke Medokan itu? Ya, ceritakan itu. Terus kan ada suruh nyebutkan juga kira-kira alasan kamu gabung jadi relawan itu apa sih? Nah, sebelumnya itu aku nggak gabung di sini Mas. Meskipun aku sudah diajak ke WL ini, aku nggak gabung karena pertama orang tua aku nggak ngizinin. Orang tua nggak ngizinin karena memang nggak mungkin. Kondisinya adalah corona. Tapi posisiku adalah bagaimana aku bisa meyakinkan mereka. Caranya adalah waktu hari H, aku bilangnya, "Ma, Pak, aku dipanggil Romo Kurdo." Nah, jadi Romo Kurdo itu sebagai penjamin. Iya, penjamin. Nah, itu muncul di tulisanmu? Iya, saya tulis. Nah, itu kan
awalnya nggak berangkat karena ya itu tadi, terus pasti berpikir papa mamaku nggak mungkin ngizinkan. Pasti marah. Kamu Iya. tuh dari kecil saya beri nama Margo. Kenapa sekarang dipanggil Romo Kudu? Iya, iya juga, bener kan? Iya betul. Marahnya mamamu itu sebenarnya itu. Bukan karena perginya. Bukan, kan bisa dipanggil Ko. Iya. Biasa aja Margo kan. Iya, nggak usah dipanggil. Udah usah. Iya. Sedih. Nah, terus dipanggil. ya datanglah ke sini. Awalnya tuh cuman makingin gula. Terus iya. gula. Bungkus gula. Nah, besoknya tuh seharusnya ada rapat, tapi saya sengaja nggak datang karena saya tahu kalau saya keluar tiap hari, saya nggak akan dapat izin untuk ikut aksi kayak gitu. Caranya adalah ya saya di rumah aja, tapi tetap mantau lewat grup. Nah, setelah hari H itu oh ya, sebelumnya dulu ya Mas. Sebelum gabung tuh ada dilema dalam batin Mas. Ya gimana ya? Karena kayaknya itu sudah dapat panggilan Tuhan, tapi bukan panggilan mati ya Mas. Panggilan Bukan panggilan ayo kau waktumu pulang, oh enggak, bukan. Panggilan apa Tapi ini? panggilannya tuh untuk ikut aksi ini Mas, jadi relawan. Oh ya? Nah, awalnya memang nggak mau bergerak. Apa ya? Aku di rumah lah. Aku di rumah aja karena ya itu orang tua aku nggak mungkin ngizinkan, dan aku nggak mungkin juga membantah mereka gitu. Ya. Nah, ya wes. Akhirnya tapi pergulatan batin Mas. Tiba-tiba hari Kamisnya itu hari Rabu malam pindah ke Kamis tuh kan apa ya? Tiba-tiba kayak kepikiran aja. Apa sih yang harus aku lakukan meskipun aku harus di rumah. Oh. Nah, aku sempat berpikiran gimana aku nggak memberdayakan mereka yang terdampak virus corona. Caranya dengan bikin masker. Nah, itu tak tuliskan juga di blogku. Cerita singkatnya adalah yang pertama itu kami ke daerah Medokan Ayu. Itu apa ya? Kalau dibilang tempatnya elit-elit. Karena kiri kanan perumahan mewah, Mas. Loh, kok sembakonya dibagi ke situ? Nah, itu. Kami juga kagetnya gitu karena kami sudah hujan-hujan pakai GPS nggak tahu daerah sana, masuknya kok perumahan elit. Kita masuk, Mas. Itu pagernya ada nyemprotin desinfektan, Mas. Keren kan? Perumahannya ya. Perumahan Gapura elit. perumahan. Iya. Nah, begitu masuk sana, kita cuman bekal GPS itu. Aku bilang sama Indro, bener ta iki, Indro? Oman lho elit, Bro. Delok nang, kau sing gak duwe mobil, Bro. Begitu sampai GPS-nya kita kebablas ternyata, Mas. Bablas putar balik. Kok jelala? Ternyata memang tuimpang banget sih, Mas. Ada satu rumah yang memang ya tanda kutip sangat berbeda dengan sebelah kanan kirinya. Kanan kirinya berpagar, punya mobil. Nah, ya rumah ini tuh terlihat sederhana dengan ya batu bata dan kayu yang catnya melupas dan nggak terlihat sama sekali kendaraan. Nah, itu ya awalnya bingung juga karena keluarga itu juga ternyata lagi sibuk nyiapkan nyemprot desinfektan. Itu kampung atau perumahan? Apa ya, kalau dibilang kok bisa ada perumahan mewah terus jeglek satu? Iya, kalau dibilang perumahan tuh karena ada gapuranya cukup mewah. Ini kayak semi perumahan. Iya, gitu. semi perumahan. Dan ada juga pos hansipnya tuh keren sih, Mas. Ada di tengah-tengah pertigaan tuh pos hansip besar. Iya. Ciri khas perumahan lah. Iya, ciri khas perumahan lah. Karena kayaknya elit gitu loh. Nah, ternyata ada ya itu rumah tadi, itu. ono rumah itu tadi. Jadi rumah itu berdiri sendiri di tengah rumah-rumah yang lain atau ada rumah-rumah yang lain? Sebelahan. Jadi diapit kanan kirinya itu rumah mewah kayak gitu loh. Jadi ono sing nyempil siji. Iya, nyempil itu di tengah-tengah. Nah, di nomor yang kedua ini, paket kedua ini, kami cuma dibekali nomor dan nama, nggak ada alamat. Jadi otomatis kami harus kontak dulu orangnya. Tak WhatsApp itu pagi belum ada jawaban. Kami sudah putus asa, kami sudah telepon ketua relawan, Mas Tio. Mas, ya apa iki Mas? Sampai sekarang iki aku ngiyup di Indomaret, durung ono kabar dari yang kedua. Wong iya nang Indomaret iku.
Bro, saya kopi. Ya wonge metu teko Indomaret. Saya. Akhirnya telepon. Akhirnya telepon tuh. Nah, Mas Kyo bilang, "Wis, cari target lain." Oh, ganti. Iya, ganti target. Terserah, Bu, kayak no sopo. Pokoknya ada tanggung jawabnya, pertanggung jawabannya. Nanti kayak prosedur lah, dia bilang kayak gitu. Ya wis, lanjut, tancap gas lagi wis dengan posisi kehujanan, cari target, mikirnya adalah bagaimana paket ini bisa sampai ke tangan yang tepat. Yang membutuhkan. Nah, Hendro bilang waktu itu di jalan, "Wis, kok ke temanku aja. Temanku apa butuh iki kowe. Soalnya kan bapak iku juga gojek. Oh. Dia iku kuliahku juga bidik misi ngono lho. Oh, iya, beasiswa iya. di bidik misi. Dia pasti butuh banget iki dan dia pasti akan ketertolong banget. Yo wis, akhirnya tancap gas ke sana. Nah, kok ternyata mas-mas yang tadi saya hubungi itu Heeh. bales chat. Bales chat langsung posisi pinggir. Chatnya Di saya pinggir tahu. jalan. Itu. Chatnya. Mas jangan ganti target. Tetap ke saya saja. Beliau coba bilang, "Iya Mas, ini siapa ya?" Meskipun saya sudah menjelaskan saya dari mana. Akhirnya saya telepon, mungkin orangnya kaget. Saya telepon, saya ulangi lagi, saya memperkenalkan diri. Jawabannya, kata-kata yang pertama keluar dari telepon itu setelah Assalamualaikum, yang jawab ini ibu-ibu ternyata, istrinya. Nah, dia bilang, "Mas, beneran tak Mas mau ngirimkan paket?" Masnya nggak nipu kan? Atau masnya nggak bercanda kan? Pokoknya beliau tuh meyakinkan untuk supaya memang nggak bukan ada penipuan kayak gitu loh. Aku bilang, "Enggak Mas, kami dapat datanya dari ini. Terus akhirnya beliau percaya. Beliau mau mengirimkan alamatnya. Ya saya bilang, "Bu, ibu di rumah kan? Tunggu ya. Kami mau kirimkan paket. Posisi kami di Medokan Ayu." Ya, Saya di Indomaret yang tadi. Kata suami istri itu nunggu di. Bulet aja. terus larilah ke daerah Tenggilis, dapat alamat itu daerah Tenggilis. Nah, waktu sampai ke sana itu ibunya cuman kasihnya itu alamat terus sama warung. "Mas, nanti kalau sudah sampai masuk aja di warung kopi 22." Waktu itu dia bilang daerah sana. Sampai sana ketemu warungnya. Ciri khas saya dan Hendro adalah kebablas. Karena ya itu tadi. Kamu ke warung 21. Itu Karena- kan warung 22. 23 berarti. Iya, 23. Di sana banyak warung kan. Kita nggak Iya, 1 sampai 23. Oke. Babas. Ini bablas balik lagi. Nah, terus nuliskan, Dro, kamu jaga motor daripada motormu hilang, Bro." Karena kondisinya juga itu di pinggir kayak jalan raya yang cukup besar. Terus itu masuk di warung itu di halaman rumah, sebuah rumah, tapi di sebelah rumah itu ada gang kecil lagi. Jadi bisa dimasuki. Nah, dengan berbekal maskeran, sarung tanganan lengkap, lengan panjang, pakai tas, pakai ID card, bawa sembako. Ya tanya, otomatis mau nggak mau tanya toh, "Mas, alamatnya ini di mana, Mas?" Bahkan orang di sana pun kaget. Dan sempat sinis lah niatin dari atas sampai ke bawah. Iya. Wong paling batin. Wong iki lapo sih? Kayak alien, kayak apa nang dia. Paling syuting rumah kaget. Uang kaget. Beda rumah, mbak uang kaget jadi rumah kaget. Pokoknya kami waktu kesana tuh dilihati orang di warungnya kayak ada beberapa orang yang niati. "Oh, rumahnya siapa toh Mas? Itu loh rumahnya Mas ini." Tit. Nah, "Oh, ini Mas, sampean masuk gang iku Mas. Pintu iku kok mentok ke kanan ae." Wes persis. Ndek pojokan iku omane. Begitu sudah selesai dapat informasi, saya bilang, "Oh ya, terima kasih." Saya masuk gang itu kok ternyata memang rumahnya Sempit itu banget. cuma ada satu ruangan sih. Iya. Cuma ada satu ruangan. Petak gitu. Iya. biasanya. Dan dapur pun saya lihat di luar ada kompor-kompornya.
dan sotil dan lain sebagainya Jadi itu di luar. dia masaknya di luar. Iya. Nah, satu ruangan itu saya nggak lihat apa ya? Saya nggak lihat kipas angin sama sekali. Saya cuma Iya. lihat lampu, Ya, saya bisa membayangkan. kasur yang cukup usang ya kalau aku bilangnya. Iya. Ya sambil masnya tuh kayak tetap ya itu tatapannya kayak tatapan penuh harap dulu Mas. Iya. Ketika saya datang ke sana tuh, Mas, masuk Mas. Ya saya masuk, saya taruh, Mas, maaf ya Mas, saya nggak Nggak bisa jabat lama. tangan, saya nggak bisa lama-lama. Saya taruh sini aja paketannya. Ya kami dari kayak saya jelaskan ulang, kami dari mana, terus isi paketannya apa. Setelah itu Masnya cerita kalau dia tuh jualan pentol ternyata di WM di Noyo. Nah, nggak dapat penghasilan sudah hampir seminggu itu karena tutup. Kampusnya tutup dan memang nggak dapat penghasilan sama sekali. Dan ketika dapat bantuan paket itu, beliau sangat senang. Bahkan kedua, akhirnya kayak memberikan harapan baru loh Mas. Sampai bisa dibilang senyum, mungkin senyumnya senang banget, tapi ada getirnya. Iya, Karena mungkin ada satu sisi yang harus dipikirkan sama beliau. iya. Nah itu yang saya tulis. Nah kok ternyata setelah tulisan itu Iya. selesai saya ketik, saya masukkan blog itu, saya buat blog itu, saya dapat kabar kalau orang tua beliau itu meninggal. Jadi saya ucapkan turut berduka cita untuk ibu dari Masnya yang Selisih saya- berapa hari itu? Jadi Setelah- saya bantu, saya tulis cerita paginya Mas, pagi yang ketika saya mau upload. Berarti besok berberita, lusanya berarti. Iya, besok lusanya. Dapat kabarnya Dari Masnya itu update story. oh, kamu save nomornya. Iya, saya save WA-nya, terus Masnya tuh story kayak gitu. Nah sebelumnya tuh Masnya itu juga story bantuan yang dari relawan ini. Beliau buka semua, beliau story. Saya masih ingat kata-katanya. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki dari Mas dan Mbak relawan Tanggap COVID. ya tanggap COVID Surabaya. Terima kasih Mas, Mbak sudah membantu kami. Sangat istilahnya bantuannya itu sangat membantu kayak gitu. Terus story berikutnya ternyata kabar. Iya, kabar Dukacita itu, duka cita itu. Itu juga kamu tulis di blog itu. Enggak ya? Enggak, Sudah. kalau tulisan Tulisannya duka sudah citanya tayang. enggak, sudah tayang dulu Ah. baru saya dapat kabar duka cita itu. Kayak gitu. Terus setelah nulis itu ternyata tulisan itu menyentuh hati banyak orang. Meskipun tulisannya menurut saya sih masih sangat sederhana. Itu kayak orang nulis diary itu kayak bukan tulisan, itu kayak verbal diomongkan lalu ditulis gitu. Iya. Ya, karena Tapi rupanya itu cukup menyentuh hati banyak orang dan sampai rektorat ya, sampai iya sampai rektor. rektorat WM baca, sampai lalu banyak orang yang tergerak macam-macam, sampai termasuk akhirnya kita ikut mengundang karena saya baca tulisan itu. Saya terharu. Tapi apa memang itu yang kamu harapkan? Kamu mau orang berempati terhadap kisahmu atau apa sebenarnya yang kamu harapkan dari nulis? Enggak sih. Sebenarnya nulis itu cuman sekedar media buat aku biar memori yang ada di aku tuh enggak cuman bisa terarsip dan ketika aku sudah arsipkan itu aku coba kirim ke temanku waktu itu. Jadi sebelum bikin blog itu aku kirim dulu ke temanku. Siapa itu? Gebetanmu? Bukan. Nah. Cowok. Masa gebet. Jangan sering-sering japri cowok lah. Aduh. Kamu itu Nggak, tolong lah, yang kebetulan cewek-cewek lah. Itu saya sudah anggap kakak saya sendiri lah. Oh, kakak. Nah, saya kirimkan kebetulan beliau kan juga salah satu wartawan. Nah, saya minta pendapat gimana mengenai tulisanku ini. Beliau bilang, tulisanmu ini meskipun informal tapi ngena banget. Ya kamu tetap harus belajar banyak cara nulis kayak Oh, gimana. iya itu beneran. Ya, aku pun menyadari memang ini istilahnya baru pertama kali
aku berani menulis dan mempublikasikan. Selain tugas kuliah. Iya, iya. Ya karena ya itu tadi, karena dia tuh bilangnya kayak gini, tulisanmu loh istilahnya meskipun nggak bagus-bagus amat, tapi rasanya itu Ya, enak. yang terasa Ya, itu ya. kalau saya baca itu Perasaan rasanya iya. Iya. Rasanya itu Apa enak. rohnya itu sampai melayang-layang sampai. Ya, Karena saya percaya yang keluar dari hati pasti sampai ke hati. Woi. Saya yakin tulisan itu keluar dari hati sampai ke hatinya orang-orang. Nah, Meskipun ya itu sangat informal tulisannya itu iya. kayak diary gitu. Nah, terus akhirnya ya itu tadi saya juga nggak menyangka bisa viral, Ya. bisa sampai dibaca rektorat, karena saya merasa ya apa ya aku pengennya cuman itu sebagai arsipku gitu loh, Kayak Itu jurnal sebagai- iya, gitu lah. jurnalku lah. Rektorat juga nggak menyangka baca tulisanmu. Iya, Kenapa saya baca tulisan? Bisa. iya, saya kaget pertama kali itu saya dapat komen di blognya itu dari wakil rektor. Wow, woi. Pak Joko. kamu kenal? Kebetulan kenal. Oh iya. Nah, Pak Joko itu cuman bilang ya istilahnya semangat terus. Terima kasih sudah kami bangga atas kerja kalian sekalian gitu loh. Tetap tanamkan nilai-nilai WM peduli komit antusias pasti. Mantap. Ditambah aksi. Kalau cuman peduli komit antusias tanpa aksi nihil. Nih. Nah, terus juga beliau juga bilang jangan sampai kemanusiaanmu ini istilahnya putus sampai di sini gitu loh. Tetap berlanjut kayak gitu. Tetap Duh, semangat. Pak Joko. Mantap. Salam kenal Pak Joko. Singkatnya sudah dibaca banyak Iya, orang gitu ya. Iya, dibaca Sampai banyak akhirnya saya mendengar kabar sampai rektorat sampai akhirnya melakukan sesuatu gitu ya. orang. Nah, itu Ikut, saya ikut nyumbang-nyumbang gitu ya. mungkin ya. Saya Mungkin belum dengar itu sih. Oh, iya. Belum tahu belum tahu. hanya di kubu kabar burung Iya, aja. kabar- Ternyata Anda burung. nggak bisa dipancing ya. saya cuma taunya burung itu tadi. Nah, karena tulisan itu lumayan booming lah, maksudnya di kalangan kita anak-anak UMK itu booming. Nah, yang kita ingin tanyakan itu sebenarnya yang pertama itu adalah kenapa kok akhirnya mau? Yaitu karena saya sendiri yang mengajak Marco untuk pertama kali ikut di angkatan pertama kaderisasi. Sebenarnya kalau saya mendingan saya yang tanya. Iya apa ya? Kenapa kalian berdua mau gitu? Karena gini, kalau saya nggak tahu ya, minta maaf ini soalnya ada hubungannya dengan etnis. Iya. Kenapa? Karena saya jarang Aku sih tangoni sih. kan sama-sama tuh. Saya curiga jangan-jangan Anda ini adik kakak. Iya, atau sebenarnya Anda itu WL, Anda itu Marco. Anda menyamar. Enggak, ini Nyun Sewu ya, ini ada hubungannya sama etnis. Karena saya Ya, jarang ya. jumpai yang teman-teman yang etnis Tionghoa itu sampai terlibat di lapangan. Anda berdua ini kan sampai terlibat di lapangan tuh. Nah, itu kan pasti ada background atau latar belakang sesuatu yang menggerakkan Anda. Selain mungkin saya nggak tahu, mungkin karena tugas atau kewajiban atau apa saya nggak tahu, tapi pasti ada yang menggerakkan sehingga Anda sampai terlibat sampai ke lapangan untuk urusan relawan ini. Iya. Silakan. Tapi mendingan Marco aja. Iya, Marco aja. Jangan saya. Mungkin kamu mau nambahin apa-apa? Ya boleh nanti lah. Kalau dulu yang pertama itu meskipun aku TK itu di TK biasa. Yes. TK di Ya, mana? apa Daerah ya? mana itu? Daerah Tambak Sari, Krisnamurti piro? Satu apa dua aku lali. Saya bisa membayangkan Iya, ya bisa TK di daerah Tambak Sari itu. Iya. Ya, itu Ya, pasti jadi chaos ya. jadi memang lingkungannya pun agamanya beragam. Sangat heterogen Iya, ya. sangat Kira-kira heterogen gitu. kayak gitu. Terus sebenarnya mulai kalau dari SMP SD sampai SMA sampai bahkan kuliah itu di Katolik semua. Oh. Jadi kayak sekolahnya Katolik, Semuanya Katolik. universitasnya juga Katolik. Tapi
tetap di kampung Tambak Sari itu. Kalau SD ku Stella Maris. SD Enggak, maksudnya rumahnya. rumahnya. Kamu Iya, tetap di sana. Jadi meskipun sekolahnya Katolik, tapi kamu tetap balik ke rumah bergaul sama yang heterogen tadi itu. Iya, Sama teman-teman dari Tetap. macam-macam itu. dari macam-macam itu. Nah, terus itu juga akhirnya kebawa ke pramuka. Oh, kamu ikut pramuka itu Pramuka tadi ya? itu juga itu nggak, meskipun ada istilahnya pramuka gugus depan Katolik, tapi kami juga berbaur dengan yang non Katolik kayak gitu. Jadi memang sudah terbiasa untuk heterogen kayak Heterogen. gitu. Dan memang nggak apa ya, saya pun meskipun mungkin orang tua menanamkan pada diri saya untuk was-was terhadap etnis tertentu, saya nggak merasa harus was-was terhadap mereka, karena toh di lapangan nggak semuanya seperti yang mereka ucapkan kayak gitu. Apalagi lingkungan pergaulan sejak kecil sudah membentuk kamu untuk terbiasa heterogen tadi itu. Apalagi masuk pramuka dengan nilai-nilai yang lebih kuat ya. Pramuka itu kan nilai-nilainya sangat kuat ya. Oh iya, Karena ya itu tadi dinamis, dinamis. nggak ada yang pernah tahu, dan bahkan yang di perkuliahan pun itu nggak bisa kita dapat gitu loh. Kalau kita di lapangan, kita sebagai relawan, dan bahkan nilai plusnya adalah kita bisa praktekin apa yang kita dapat selama sekolah, selama kuliah itu di lapangan ya gitu. Gimana kamu bisa berkomunikasi dengan orang banyak, bagaimana akhirnya etnismu ini tidak mengganggu kamu untuk ya pokoknya enjoy aja lah dalam melakukan hal-hal membantu orang lain tuh gitu sih. Kamu usia berapa sekarang? Saya usia 20. 20 Mei nanti 21. Jangan-jangan saya menduga seumur hidupmu 21 tahun tuh kamu belum pernah lihat potret kemiskinan senyata itu. Ada orang tinggal di rumah satu kayak petak itu, saya yakin kamu belum pernah lihat itu. Saya menduga. Enggak sih Mas, enggak Sudah juga. pernah melihat ya? Belum? Sudah pernah, karena kebetulan kalau background keluarga saya sendiri itu Oh, kamu juga tinggal satu kotak gitu? enggak sih Mas. Kebetulan kalau background keluarga sendiri itu kan juga masuk ke dalam perekonomian menengah ke bawah lah. Di Iya. sekitar Tambak Sari itu ya? Ya, pokoknya intinya cukup lah. Ketika kamu bisa makan dan survive di kota besar, Kuliah WM ya harus itu kuliah. Kuliah pun aku beasiswa sih. Iya, Mas. iya, iya. Karena ya caranya adalah ya apa caranya kamu bisa membantu orang tuamu gitu loh. Ya caranya adalah cari beasiswa itu tadi. Nah, kenapa saya tadi bilang begitu? Karena biasanya orang-orang yang itu tadi, yang pernah melihat potret kemiskinan se ekstrim itu pasti Kaget, tergerak, menyentuh hatinya lah paling enggak. Lalu ya rupanya pengalaman selain di Tambak Sari itu juga di TK yang Pramuka. chaos itu, Pramuka. di Pramuka, lalu akhirnya kamu sampai terlibat di sini gitu. Iya, itu kurang lebihnya sih. Kalau WL kenapa kok bisa? Singkat aja, kamu host soalnya. Iya. Ya ada beberapa pesan ya, ini aja mamles ya. Jadi saya percaya bahwa semua itu harus berlatih, termasuk berbuat baik, termasuk menolong orang itu kita harus berlatih. Karena kalau sadar nggak sadar kita kalau nolong orang itu kadang mikir, kita bantu gak ya, tak bantu gak ya. Tapi ketika sudah berlatih sering menit, nanti ketika membantu orang itu wis gak mikir, Insting. Nah saya pengen berlatih itu loh. Jadi kalau aku nolong orang terus gak mikir. Nah itu kalau Nah itu menolong orang tanpa banyak pertimbangan. iya. Pokoknya niat baik, Ya, pokoknya apa, pokoknya budal. goodwill, niat baik, Niat baik. dan menjadi lebih istimewa ya karena jarang ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau di Surabaya jarang ya teman-teman yang Ya kebanyakan ya segelintir orang lah. segelintir orang. Yang saya tahu memang segelintir orang. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Semoga menginspirasi teman-teman. Ya mungkin tidak di sekitar kita, tapi saya yakin juga banyak teman-teman yang dari etnis Tionghoa yang juga membantu di bidang-bidang yang Ya. lain. Mereka juga jadi aktivis sosial di tempat-tempat yang lain. Mungkin ini menginspirasi ke mahasiswanya mungkin yang masih belum bergerak. yang masih ya. Nah terus kan ada tadi itu ide
ide Masker. gila. Ya, ide Nah, gila. ide gila. Coba masa idenya tuh kayak apa? Ya yang kamu singgung tadi Yang itu. kamu singgung tadi. Iya, tentang masker, pembuatan masker kain. Nah, jadi saya tuh punya ide gimana kalau mereka yang istilahnya mungkin kita bantu atau mungkin ada orang lain yang bisa kita daya gunakan, tanda kutip kita ajari, terus kita sediakan bahannya, terus kita juga tanda kutip berikan upah untuk membuat masker kain. Jadi pemikiranku simpel sih. Ketika kita bisa memperdayakan orang lain di kondisi seperti ini, memberdayakan. Mereka itu bisa dapat pemasukan. Jadi nggak bergantung dengan misal dapat bantuan-bantuan dari entah itu dari kota, kabupaten atau mungkin dari relawan-relawan kayak gitu loh. Idenya simple. Bikin, diajari, mungkin kalau bisa kita sediakan alatnya, mereka bikin. Andai kata satu masker itu kami berikan uang lelah 1.000 atau 2.000 per masker. Dalam hitungan misal sekitar 200 masker. Ya, 200 masker itu dia dalam seminggu bisa mendapatkan upah 400.000. Nah, dari situ entah itu nanti mau digunakan untuk apa, apalagi dia mungkin dapat bantuan dari relawan, mungkin paketannya ini bisa digunakan untuk kebutuhan makan dalam seminggu, terus yang 400.000 ini nanti untuk istilahnya nyaur utang atau mungkin biaya transportasi dan lain sebagainya, itu nyocok, otomatis apa ya, roda kehidupan itu berjalan gitu. Kayak gitu sih, ide simpelnya seperti itu. Iya, bagus ya, menggerakkan itu ya. Menggerakkan, bukan hanya menolong tapi memberdayakan juga. Alat dan bahan memberdayakan. Ya, ide yang cemerlang. Sudah pernah diajukan ke siapa? Nah, gagasan itu? Gagasannya ini kebetulan berhubung itu saya tulisnya untuk kegiatan relawan ya, mungkin saya akan sampaikan ke nanti ke Romo Kurdo atau mungkin romo-romo yang lain yang setidaknya punya hati atau bisa menjadi referensi untuk saya bisa menjalankan ide gila ini. Kayak gitu. Kalau misalnya itu digeser ke teman-teman OMK kayaknya juga bagus ya. OMK yang mungkin kuliah di rumah kan masih libur. Iya, masih itu libur. Misalnya di rumah punya mesin jahitnya mamanya, ya wis diajari gitu misalnya. Atau bikin tutorial cara membuat masker, Jangan pakai masker yang BH itu ya. Kegampangan ya. Gampangan dan ya tidak menolong sebenarnya. Malah menyusahkan nanti. Nah, itu teman-teman ini juga pembicaraan langsung dari OMK-nya juga ya. Dan juga ini menginspirasi, semoga teman-teman OMK itu lebih berani lagi lah. Karena memang kan mereka nggak berani keluar karena kondisi yang sekarang harus tinggal di rumah, stay di rumah. Tapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa itu. Ya mungkin idenya Marco tadi itu bisa dilakukan di rumah. Ya itu teman-teman, semoga teman-teman mulai bisa bergerak lah, karena kita harus mendayung bersama itu. Mendayung bersama dalam kondisi ini. Dan semoga bermanfaat pembicaraan kita ini. Jangan lupa juga subscribe dan komen dan share. Terus silakan komen di bawah untuk materi-materi yang ingin kita bicarakan. Terus selamat buat Marco. Iya, selamat buat Marco. Tulisannya viral, semoga terus ya, semangat terus menulis dan aktif di relawan. Itu aja teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa. Mas, aku mbien pas pramuka dilolokno. Jarene ngene, Cino, kok lapo nang kene? Ngono. Ya jawaban. Aku sing dodol alat pramuka nek.